Halo Sobat People, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri dan aku Eja. Dan kita ada di program Genius Weekend. Nah, untuk Sobat People dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan, selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Iya, betul sekali. Nah, kita juga akan memberikan informasi yang menarik ya untuk Sobat People, dan stay tune sampai akhir ya. Benar banget. Kita beralih ke informasi pertama ya, Jak ya. Jadi aku ada rekomendasi objek wisata nih, Jak. Tepatnya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, kita kan mengetahui nih, bahwa para layang itu merupakan olahraga ekstrim yang memacu adrenalin. Nah, pengunjung terbang di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Dan pengunjung ini dipandu langsung nih oleh atlet para layang yang langsung. Wah, kayaknya seru banget ya, Seru banget. Aku sih kalau ada di sana, aku pengen foto-foto. Bisa nggak sih? Wajib banget lah foto-foto. Bisa tapi kan? Wah, bisa sekali. Penasaran deh Fari gimana informasinya? Berikut liputannya. Objek wisata para layang Gunung Panten di Majalengka, Jawa Barat menjadi salah satu destinasi wisata yang saat ini digemari pengunjung di akhir pekan. Wisata para layang Gunung Panten menjadi salah satu pilihan pengunjung untuk menikmati keindahan alam Majalengka. Para pengunjung diberi kesempatan untuk ikut terbang dengan atlet para layang. Para pengunjung diberi kesempatan untuk ikut terbang dengan atlet para layang. Pengunjung juga dapat secara langsung menyaksikan para atlet para layang yang sedang berlatih. Sedikitnya ada 11 orang pengunjung yang ikut terbang bersama atlet para layang. Di musim liburan awal tahun baru ini, alhamdulillah cukup besar minat masyarakat untuk datang ke sini. Karena memang kegiatan di sini bukan saja pengunjung bisa melihat penerbangan para layang dan gantole, juga bisa merasakan sensasi terbang dengan tandem. Tandem itu berdua terbang dengan pilot profesional yang berlisensi. Selain ikut terbang bersama, para pengunjung juga dapat mengabadikan momen terbang sambil menikmati keindahan alam dari ketinggian sekitar 1000 meter di atas Gunung Panten. Sengaja mau ikut terbang? Sebelumnya udah pernah nggak terbang seperti ini? Belum, ini pertama. Pertama kali? Iya. Ada rasa takut nggak deh? Lumayan lah, tapi enggak katanya. Begitu. Liburan tahun baru ya? Iya. Dari mana sih, Bang? Dari Bandung, Pak. Dari Bandung. Sengaja datang ke Majalengka? Iya, sengaja ke sini. Ini takut ketinggian nggak, Bang? Enggak, Pak. Nggak. Biasa. Tapi ini udah coba-coba aja ya? Iya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Nah Fari, untuk lanjut ke berita kedua nih. Nah, bulan Maret 2022 ini kan bakal ada balap MotoGP, Fari. Benar banget. Jadi pemerintah Nusa Tenggara Barat mendatangkan kapal pesiar berkapasitas 2000 kamar untuk yang menyaksikan MotoGP. Wih, keren banget ya. Seru banget kan? Ya, kapal pesiarnya pasti kamarnya bersama hotel Betul aja ya. sekali, Fari. Udah datang nonton MotoGP, dapat kamar standar hotel lagi. Wih. Ya kan? Penasaran gak sih kayak Penasaran gimana? banget. Berikut liputannya. Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Aryadi menyampaikan, kehadiran kapal pesiar ini akan menjadi alternatif untuk mengatasi kekurangan kamar menginap bagi wisatawan yang akan menyaksikan ajang bergengsi itu. Kapal pesiar berkapasitas 2000 kamar dengan standar hotel ini siap menampung para wisatawan dari seluruh dunia yang akan menyaksikan balap MotoGP 18 hingga 20 Maret mendatang. Pemerintah memprediksi jumlah penonton pada ajang balap motor dunia di sirkuit Mandalika tersebut mencapai 150.000 wisatawan. Ya, 2000-an room hotel seperti itu dari floating hotel, BLI misalnya, ya. Tadi saya bilang sudah berkurang. Ini directed presiden. Ya. Sementara itu, penjualan tiket nonton balap MotoGP seri Mandalika di Pertamina Mandalika International Street Circuit resmi dijual Kamis kemarin. Tiket dijual secara daring dan luring dengan kategori Premium Grandstand dan VIP Hospitality Suite.
Sementara, untuk penjualan tiket kategori General Admission dan standar grandstand baru dibuka pada 11 Januari mendatang. Harga tiket nonton bervariasi, mulai dari Rp115.000 hingga Rp2.500.000. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Oke Sobat Cu People, 2 berita tadi bisa jadi rekomendasi untuk Sobat Cu People di akhir pekan ini. Iya, kita beralih ke informasi yang ketiga. Jak, kalau misalnya usia senja kamu bakal ngapain sih, Jak? Aduh, ngapain ya? Nggak tahu aku. Kira-kira ngapain ya? Iya, jadi usia senja itu bukanlah waktunya untuk kehilangan asa. Usia senja seharusnya diisi dengan kegiatan yang positif dan juga tentunya bahagia. Nah, bagi lansia di Rumah Bahagia Bintan ini, usia senja dihabiskan dengan berdoa, bercocok tanam, kemudian juga tentunya berkarya aja. Berkaryanya seperti apa tuh ya, Rika? Nah, jadi para lansia ini merajut kain sebagai hasil karyanya di Rumah Bahagia untuk dihasilkan keset kaki, Wow, Jak. keren banget. Keren ya, banget. Ria. Mau tahu keseruannya? Berikut liputannya. Para lansia ini mengisi usia senjanya dengan hal yang berharga. Tinggal di Rumah Bahagia, 30 orang lansia ini mengisi kesehariannya dengan beribadah dan merajut kain menjadi kerajinan yang berharga. Menghabiskan waktu di usia senja dengan kegiatan yang bermanfaat, mulai dari menunaikan ibadah sholat 5 waktu, berzikir, doa bersama, olahraga, hingga kegiatan lainnya, seperti berkebun atau bercocok tanam, hingga membuat kerajinan tangan, yaitu merajut kain menjadi keset kaki. Ditemani canda tawa, terlihat lansia ini dengan tekunnya merajut satu persatu kain hingga menjadi keset kaki, meskipun dengan peralatan seadanya. Tapi senang ada kegiatan ini nih. Iya, daripada untuk Kalau satu hari kalau nenek biasa berapa dapat kesetnya? ya 2, 3 kalau gitu. Meskipun bahan kain yang dirajut hasil dari sumbangan orang lain, para lansia ini kreatif membuat kerajinan yang bernilai ekonomis. Keset kaki ini juga dijual bagi pengunjung di Rumah Bahagia Bintan dengan harga Rp15.000. Kalau ada tamu datang, jadi kita liatin, oh ini ada kerajinan nenek-nenek yang di sini dijual. Nah, nanti tamunya kadang beli gitu. Beli ya? Nah, ya. Satu piecesnya itu berapa kira-kira? Udah 15.000. 15.000 satu. 15.000 satu keset kakinya. Berarti produksinya cuman kerajinan keset ini aja, Bang? Ya. Kalau kita nenek kegiatan umumnya ya buat Cuman keset ini. ya. Rumah Bahagia yang berada di Kampung Karangrejo, Kelurahan Kawal, Kabupaten Bintan ini menyimpan banyak cerita bagi para lansia ini dalam menghabiskan usia senjanya. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Oke, untuk berita selanjutnya ini ada yang kurang mengenakan, Fari. Jadi, Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang meringkus tersangka kasus penipuan dan penggelapan uang. Waduh, berapa, Jak, nominalnya, Jak? Kurang lebih senilai 8 miliar rupiah. Banyak Fari. banget ya, Jak, ya? Wow, ya jadi dalam aksinya tersangka menawarkan dan mengiming-imingi korban bisnis jual beli uang dolar Singapura dengan harga murah. Waduh. Penasaran gak sih? Penasaran Fari? banget. Berikut liputannya. Satreskrim Polres Tanjung Pinang meringkus seorang pria berinisial F yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang seorang pengusaha senilai kurang lebih 8 miliar rupiah. Menurut Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Fernando melalui Kasat Reskrim AKP Awal Syakban Harahap mengatakan, tersangka merupakan warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dalam aksinya, tersangka menawarkan dan mengiming-imingi korban bisnis jual beli dolar Singapura atau money changer dengan harga murah dibandingkan dengan kurs yang berlaku. 1 Oktober 2020 sampai 21 Mei 2021 sekitar 8M 17 juta rupiah, 200 rupiah itu kalau dirupiahkan.
Dan terakhir kali itu ditransfer korban pada tanggal 21 Mei 2021 sebesar 200 juta. Jadi modus pelaku P itu membujuk rayu korban dengan iming-iming usaha jual beli dolar Singapura murah. Nanti begitu beli dari Singapura murah, kemudian ada waktu untuk dijual lagi di Indonesia dengan harga yang mahal. Sementara itu, tersangka F mengatakan ia mengungkapkan adanya kesilapan dan kesalahpahaman dalam menjalankan bisnis tersebut. Hingga akhirnya korban melaporkan dirinya ke polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan. Kita tuh bukan beli uang barang Singapura. Hah? Beli barang Singapura dari dia sendiri. Barang apa bang? Saya nggak tahu yang kayak dia. Nah, uang yang udah disetor sama korban abang Itu diuangkan dijadikan uang Singapura semua. Oh gitu? Kenapa nggak disetorkan ke korban abang? Itu udah dikirim kasih dia. Tapi berapa nggak dikasih juga? Semua juga ambil semua juga. Cuma memang kita ada pun kesilapan sama ada kesalahpahaman lah. Kesilapannya karena kita pun korban juga di orang Malaysia juga. Oh gitu? Ya, kita udah akan beritahu juga ke pelapor. Ini pelapornya dia belum mau terima lah. Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa transaksi keuangan antara tersangka dan korban. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin, UTP mengabarkan. Sobat di People, kita beralih ke informasi terakhir di Unis Weekend edisi kali ini. Jadi Kejaksaan Negeri Bintan Kepulauan Riau akan memeriksa 14 kepala puskesmas Kabupaten Bintan untuk dimintai keterangan terkait dugaan markup dana insentif Nakes tahun 2020-2021, Jak. Oke, kita lihat aja gimana informasinya kan, Fari? Berikut liputannya. Rencana pemeriksaan ini dilakukan pasca ke-14 Kepala Puskesmas Kabupaten Bintan mengembalikan dana insentif Nakes untuk penanganan COVID-19 periode tahun 2020 dan 2021 dengan nilai sekitar 500 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Bintan, Iwayan Riana mengatakan, saat ini pihaknya juga sedang melakukan sinkronisasi penghitungan jumlah dana insentif Nakes di 14 puskesmas tersebut. Salah satunya dengan melakukan penghitungan bersama. Seperti hari ini, Selasa 4 Desember, penghitungan dana insentif Nakes untuk penanganan COVID-19 sedang dilakukan Kejari Bintan pada Puskesmas Teluk Sasa. Untuk Puskesmas Teluk Sasa, ini satu-satu kita panggilkan untuk berhitung masing-masing markup-nya. Ini yang sekarang Teluk Sasa. Kita ada penambahan lagi Pak itu. Ya, kemungkinan besar ada penambahan. Kemarin dari yang dikembalikan 500 itu Teluk Sasa menghitungnya 50 juta. Sekarang naik, sedang melakukan penghitungan, tadi sudah didapatkan sekitar 130. Oh, 130. Kerugian enggak ya? Ya, 130. 80 larinya. Setelah dihitung bersama atau dihitung bersama? Kan melakukan penghitungan bersama. Sudah selesai itu Pak? Teluk Sasa? Ini masih berlangsung. Jadi bakal bertambah lagi, tidak kemudian bertambah lagi dari 30 kan hitungannya 50. 50. Kemungkinan bertambah. Nah, puskesmas yang lain kan kita nanti satu persatu bisa. Kemarin tadi Bapak bilang dari 50 tambah 130. Bukan. Kemarin hitungan dari mereka itu 50. Lalu perhitungan bersama ini didapatkan sekitar 130. 80. Jadi kurang 80. Sebelumnya, Kejari Bintan telah menyita uang sebesar 126 juta rupiah dari Kepala Puskesmas Selekop, Kabupaten Bintan, Dr. Zailendra Permana. Zailendra Permana sendiri sudah ditetapkan Kejari Bintan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana insentif Nakes. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTP mengabarkan.
Sobat People, informasi tadi sekaligus mengakhiri Unews Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan Unews Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Dan tetap jaga kesehatan untuk Sobat People dimanapun kalian berada. Dan selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa.